Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di masjid yang mulia ini di pagi yang sejuk ini. InsyaAllah kita membahas satu tema tentang istighfar. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau katakan haditsun hasanun gharibun. Ini diulas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Asbabul Maghfirah. Kenapa istighfar ini penting? Karena berbagai macam problem itu banyak bisa kita selesaikan dengan istighfar, asal benar istighfar kita itu. Karena kalau tidak benar istighfar kita itu, justru kata penulis kitab Kifayatul Akhyar, istighfar bisa nambah dosa. Beristighfar tapi justru Allah murka, bertambah kemurkaan Allah. Namun begitu di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam nanti berhenti istighfar justru iblis senang. Jadi istighfar terus tidak benar, Allah murka. Berhenti istighfar, iblis senang, sukses dia. Dan kita bisa lihat problem kita ini di dunia, baik secara individu maupun secara komunal di masyarakat. Ujung-ujungnya ya kan banyak karena kekeliruan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Firman Allah begitu. Apa saja musibah yang menimpa engkau itu dikarenakan oleh ulah tangan engkau sendiri. Dan Allah memberikan ampunan dari banyak kesalahan kalian. Tidak diazab, tidak langsung diberikan balasan di dunia. Karena itulah di dalam Al-Quran juga surah Nuh, apa yang Nabi Nuh katakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, wahai Allah, setelah bercerita bagaimana umatnya itu diajak untuk taat kepada Allah, justru malah lari, nutupin mukanya dengan baju mereka, menutup telinga dengan jari-jari mereka, sebagai ungkapan sudah tidak mau lagi dengar, tidak mau lagi lihat. Kukatakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dosa sebesar apapun. Kita sebagai orang yang mungkin tidak ikut terlibat dalam dosa itu, jangan sampai kita itu kemudian merasa aman, kemudian menghujat-hujat. Karena bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi yang menghujat nanti merasa aman, bisa jadi kejadian. Berapa banyak kasus begitu. Jadi hati kita, ya Allah berlindung kita dari dosa itu, dan semuanya Allah ampuni. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan turunkan hujan, Allah akan perbanyak anak-anak kalian dan harta kalian. Allah akan bikin kebun-kebun dan Allah alirkan sungai. Allah bikin sungai. Apa syaratnya di situ? Istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang datang, ya Imam, di kitab Bustanul Khatib rasanya, sesungguhnya aku sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak, apa yang harus kulakukan? Kata beliau, istighfar. Karena tadi di Al-Quran Allah akan berikan harta dan anak dan juga kekayaan tadi. Ada lagi orang datang mengeluhkan kekeringan, beliau katakan istighfar. Istighfar kalau benar dibarengi dengan taubat. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini hadis qudsi ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubari. Wahai anak Adam, kalau engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampuni dosa engkau, dan aku tidak peduli seberapapun besarnya dosa engkau. Asal tadi ini syarat pertama, berdoa memintanya kepada Allah. Yang kedua,
berharapnya. Hati ini sandarannya kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Dalam hadis juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr di dalam Musnad, fa idza sa'altumullaha azza wa jalla, kata Allah, kalau kalian itu meminta kepada Allah azza wa jalla, ayyuhan nas, wahai manusia, fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah, maka mintalah kepada Allah sementara kalian ini yakin akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi betul-betul berharap. Kalau engkau berdoa, minta dan berharap, ya, berdoanya dengan catatan tadi, yakin, muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yastajibu li 'abdin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mengijabah seorang hamba, da'ahu an dhahri qalbin ghafilin, yang dia itu berdoa dengan hati yang lalai, berdoa tapi pikiran kemana-mana, sekedar rutinitas. Tadi minta apa ya, ndak ingat lagi. Bahkan berdoanya itu sambil mungkin kemana-mana pikiran, maka Allah tidak akan mengijabah itu. Walaupun kadang-kadang Allah juga dikasih tapi bukan bentuk ijabah pengabulan doa, tapi bentuk Allah itu tidak senang melihat mendengar doanya itu. Sudah kasih saja cepat-cepat. Ada riwayat begitu. Jadi kalau kita minta kemudian diberikan, minta cepat diberikan, hati-hati juga, jangan-jangan ya. Jangan-jangan itu karena amal-amal kita kurang bagus sehingga ketika kita minta langsung dikasih, karena Allah tidak senang dengan permintaan kita ini. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi Allah akan ampuni itu kalau mintanya betul-betul. Kemudian lanjutan hadis ini, ya ibna Adam lau balaghat dzunubuka ananas sama, wahai anak Adam, andai kata dosa engkau itu sepenuh langit, banyak benar, hibak. Dosa apa kira-kira seperti itu? Ada kisah kalau di dalam hadis itu orang membunuh 99 orang, kemudian bertanya kepada ahli ibadah, apakah Allah kasih tobat? Kata dia, enggak, ini kebanyakan sudah dosanya ini, bunuh orang tanpa hak. Akhirnya yang jawab dibunuhnya lagi. Akhirnya ketemu dengan orang yang alim, ya, menjawab, Allah berikan tobat itu, Allah beri tobat, asal engkau itu pindah dari sini, betul-betul tobat dan pindah dari kampung engkau. Karena kalau masih di situ tempat yang buruk, dia bertobat tidak akan bisa, nanti kembali lagi terulang itu. Ini pelajarannya apa? Kalau kita punya kebiasaan hal buruk, maka tinggalkan, jauhi itu. Ketika ketemu lingkungan seperti itu akan kumat lagi. Yang kasus itu yang tadi itu, kenapa bisa terjadi perselingkuhan dengan mertua itu kan sebetulnya menurut ceritanya ya, cerita si perempuannya itu, waktu sebelum menikah itu sudah tahu ibunya dengan calon menantu itu sudah tidak beres, ada hubungan. Kenapa dinikahkan dengan anaknya? Bapaknya juga sudah tahu. Nyata ya, kalau sudah ketemu lagi, jadi lagi. Jadi kalau mau betul-betul tobat itu ya, segala hal yang masih terkait itu tinggalkan. Selingkuh misalnya, sudah pindah kantor kalau selingkuhannya sekantor itu. Ini malah dinikahkan jadi satu rumah, mendekatkan api dengan bensin. Jadi si pembunuh ini suruh pergi, dan ternyata sebelum sampai tempat tujuan sudah wafat. Walhasil malaikat itu ya, ada malaikat azab, malaikat rahmat, berselisih. Ini belum terhitung selamat ini. Tapi kalau Allah mau, ya, Allah jadikan, sudah ukur saja itu jaraknya itu. Ternyata ya, Allah panjangkan jarak ke lebih dekat ke tempat tobatnya. Kalau rahmat Allah, ya, betul-betul dia bertobat, Allah ampuni itu, Allah ampuni. Ini yang pertama. Yang kedua ini, dosa kata Rasulullah walaupun sepenuh langit, tsummastaghfartani ghafartu laka, sebanyak apapun dosa kemudian dia beristighfar, minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Aku akan ampuni, asalkan tadi minta ampunnya betul. Sebagaimana di awal saya katakan,
Ya, minta ampun itu harus dibarengi dengan taubat. Taubat itu apa? Di dalam Asbabul Maghfirah dikatakan at-taubah ibaratun anil iqla' anil dzunub bil qulubi wal jawarih. Taubat itu adalah al-iqla' anil dzunub, meninggalkan dosa. Dengan apa? Dengan qalbu, hati, wal jawarih, dan anggota tubuh. Sementara istighfar itu kaitannya dengan lidah. Istighfar, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, lidah. Taubat harus ada dua tadi. Jadi bukannya di lidah. Pertama ada aktivitas hati. Aktivitas hati itu apa? Dua aktivitas hatinya. Pertama itu an-nadam, ada penyesalan. Menyesal aku. Bukan menyesal karena ketangkep. Kalau tidak ketangkep tidak menyesal. Ya. Jadi penyesalan karena memang berlaku zalim tadi. Yang kedua ada azam, tekad untuk tidak mengulangi. Kemudian ini syarat hati itu begitu. Kemudian syarat tobat yang lain adalah wal jawarih, ya, yakni anggota tubuh itu juga meninggalkan dosa tersebut. Itu tobat yang taubatan nasuha itu begitu. Lidah memang beristighfar, hati itu pertama menyesal, kedua punya tekad untuk tidak mengulangi. Anggota tubuh itu memang betul-betul meninggalkan yang diharamkan Allah Ta'ala. Kalau tidak begitu, ya, hatinya masih saja ingin untuk menzalimi orang, itu yang dikatakan di dalam Kifayatul Akhyar sebagai istighfar yang nambah dosa. Di halaman 154 penulis mengatakan wal yahzar kullal hadri, hendaklah betul-betul hati-hati, ayyastaghfira bilisanihi, seseorang itu beristighfar dengan lidahnya, wa qalbuhu musirrun ala baqaihi ala zulmi, sementara hatinya itu senantiasa terus-menerus menginginkan senantiasa berbuat zalim. Tidak cukup kezaliman yang ada, ingin melanjutkan kezaliman, tapi istighfar. Berapa banyak begitu orang istighfar tapi korupsi tetap dijalankan. Ngundang orang lain selamatan, ada begitu dulu ketika ngisi di lapas itu. Orang begitu, napi ketangkep, padahal sudah selamatan terus gitu. Jualan kupon putih, ya, judi. Haram itu. Dia adakan selamatan, baca manakib, ya, di rumahnya. Maksud saya itu supaya bisnis saya lancar. Bisnisnya bisnis jualan kupon putih. Ini orang di Martapura sini. Sampai selamatan itu, ya. Itu zalim itu, selamatan sedekahnya tidak diterima Allah. Dia selamatan tujuannya untuk berbuat zalim. Dulu ada orang mau selingkuh itu sholat hajat dulu, ya, punya istri, ada istri orang, sholat hajat supaya bisa menggait istri orang. Ini ya Allah zalim, tapi alhamdulillahnya ditolak. Itu bentuk apa? Mungkin kalau nggak sholat hajat diterima, ya. Karena sholat hajat nih, Allah ini kasihan orang ini. Akhirnya ditolak itu oleh si perempuannya. Ditolak, ketahuan istrinya, marah-marah. Tapi itu bentuk, saya rasa kasih sayang Allah. Kalau dikabulkan, ya sudah diterima, jadi lebih bahaya. Istighfar, tapi hatinya tetap ingin terus menerus maksiat, ya. Wal jauri, ingin terus berbuat sewenang-wenang, kedurhakaan. Wa adami iqamatil hudud, istighfar tapi hatinya tetap tidak mau menjalankan hukum Allah Ta'ala, hudud, hukum-hukum Allah dilanggar. Dia pemimpin misalnya, punya kewajiban menjalankan hukum Allah, dia beristighfar karena tidak bisa, tetapi dalam hati tidak ada keinginan menjalankan hukum Allah Ta'ala. Kemudian wabaqaihi alal ghishyi lirra'iyah, kemudian dia itu masih tetap saja menipu, curang kepada rakyatnya. Fayabu'u bi ghadabin minallahi subhanahu, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini wal yahzar kullal hadri,
hendaklah betul berhati-hati begitu. Lidah mudah saja kita istighfar, tapi hati ini mestinya kita paling tidak tadi dua itu ya, ada penyesalan ya, ketidaktaatan, yang kedua ada tekad jangan sampai terulang lagi. Kalau terulang lagi istighfar lagi tidak apa-apa, asalkan hati begitu ya. Nah, sifat mukmin kan begitu, bersalah lagi ya sudah istighfar lagi, tapi hati itu mesti disetting, disetel, ini menyesal dan ada keinginan kuat untuk meninggalkan. Karena sifat manusia kadang ya sudah istighfar karena terulang lagi, asalkan tadi ya sebab-sebab fisiknya itu sudah dijauhi sudah. Kalau biasa mabuk misalnya, kawanan mabuk itu sudah dijauhi aja, atau diajak tobat sama-sama. Kalau masih aja berkawan, mabuk lagi nanti, selingkuh kayak tadi, sudah nomornya dihapus, ganti HP kalau perlu, ganti pindah tempat tinggal. Kalau masih runtang-runtung di situ, runtang-runtung itu, ya putar-putar di situ aja, terjadi lagi. Tetapi walaupun ini dosa ya tadi, mendapatkan kemurkaan Allah, kemudian musannif katakan fa innaha sifatul yahud, sesungguhnya itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi, ngaku-ngaku tobat tapi hatinya tetap ingin berbuat maksiat. Wa qad dzammahumullahu ta'ala ala dzalik, dan Allah mencela yang demikian itu. Wali annahu nau'u istihza'in, dan istighfar seperti itu adalah jenis dari mengolok-olok Allah Ta'ala. Mengolok-olok, mau mencuri baca bismillah misalnya, mau berzina baca doa Allahumma jannibis syaitan misalnya, padahal dia setannya itu. Ini bentuk olok-olokan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad syarahal ulama bi anna hadzal istighfara dzanbun, dan para ulama menjelaskan jenis istighfar seperti ini adalah dosa, enggak dibarengi dengan sikap taubat hati itu. Terus kalau begini, apakah kemudian tidak usah istighfar saja? Nah, itu yang tadi saya awal katakan, kalau berhenti istighfar dosa juga. Sehingga mestinya yang wajib itu beristighfar dibarengi dengan hati yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Ini kata Ibnu Rajab ya. Qila lil Hasan al-Basri, dikatakan kepada Imam Al-Hasan al-Basri, ala yastahyi ahaduna mir rabbih, tidakkah kami ini malu kepada Allah Ta'ala, yastaghfiru min dzunubihi, dia beristighfar, tidakkah seseorang dari kami ini malu kepada Allah Ta'ala, dia beristighfar dari dosa-dosanya, summa ya'udu, kemudian mengerjakan dosa lagi, summa yastaghfiru, kemudian istighfar lagi, summa ya'udu, kemudian mengulangi dosa lagi. Kayak apa ini? Kata orang ini nanya kepada Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Maka Al-Hasan katakan, wadda syaitanu lau dhafira minkum bihadih, setan itu senang kalau dia sukses membuat orang berpikiran seperti itu. Orang mikir begini, sudah tidak usahlah tobat, tidak usah istighfar, setan senang. Fala tamallul istighfar, sehingga ya, orang itu tidak senang lagi, tidak ada kecondongan untuk istighfar. Itu tugas setan begitu. Ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Bapak ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi dua hal ini penting. Istighfar ya, hati ditata betul-betul. Kemudian yang ketiga dari hadis ini ya, dari hadis yang cukup panjang juga ya, hadis qudsi ini, yabna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, andai engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seberat bumi, sebesar bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menjumpaiku dengan tidak menserikatkan aku dengan sesuatu pun, tauhidnya betul-betul matang, tapi memang dosa ya dosa, karena sahabat pun ada yang berdosa, ada yang berzina, kayak kasusnya Ma'is ya, khilaf berzina,
Kemudian datang kepada Rasulullah minta disucikan. Oleh Rasulullah ditanya, karena kalau zina ini pembuktiannya sekedar pengakuan si pezina, ya beliau tanya 4 kali. Kemudian dicek, ini orang ini mabuk gak ini? Betul-betul enggak? Setelah terbukti begitu dari pengakuan itu, maka ditegakkan hukum hudud, dirajam itu Ma'is, meninggal. Tobat ini tobat dengan bahkan sebenar-benar tobat, sampai nyawa dipertaruhkan untuk apa? Membersihkan diri. Meskipun kalau tidak begitu, Allah juga bisa saja terima taubatnya ya, kalau betul-betul menyesal. Jadi kalau memang pernah berbuat begitu, tutupi, tidak apa-apa. Tapi kalau mau sampai ke pengadilan, sebagaimana kasus Ma'is, ada contohnya. Begitu juga seperti wanita dari suku Ghamidi, itu juga datang, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikan aku. Sama ini dikenai hukum rajam karena sudah pernah menikah. Setelah itu Rasulullah katakan, andai tobatnya wanita ini ditimbang dengan 70 penduduk Madinah atau penduduk Madinah, itu sudah mencukupi. Artinya banyak betul itu keutamaannya. Yang satunya dikatakan dia sekarang sedang berenang-renang di sungai surga. Ini bentuk taubat yang betul-betul itu justru Allah senang dengan taubat. Dalam hadis lain itu, Allah itu lebih senang kepada orang yang bertobat itu daripada senangnya orang yang kehilangan onta di tengah padang pasir, yang dia sudah putus asa, ini ontanya di mana, membawa perbekalannya, sandar di bawah pohon, mana lagi ini, sudah tinggal nunggu mati aja kalau di tengah padang pasir. Ternyata ontanya kembali. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, akulah Tuhanmu dan engkau hambaku. Terbalik ngomong, gara-gara senang sekali. Allah lebih senang kepada orang bertobat daripada itu, daripada orang yang tadi bebulik ontanya tadi. Artinya apa? Orang berdosa ini kadang lebih dicintai Allah Ta'ala ketika dia tobat daripada kita yang gak pernah berbuat dosa semacam itu. Karena apa? Memang tobat itu berat. Orang kalau sudah kecanduan obat itu, mau berhenti itu ngalih banar. Sehingga kalau betul-betul bisa berhenti, Allah sangat senang itu. Walaupun kita jangan nyoba-nyoba ya, jangan nyoba-nyoba. Siapa tahu kadang-kala berhenti kita. Tadi di riwayat ini, kalau sebesar apapun dosa kemudian mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan datang, akan memberikan ampunan sebesar dosa itu. Jadi ini hadis yang sebetulnya harusnya menyenangkan bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Jangan sampai menyekutukan Allah. Karena dosa kalau matinya dalam keadaan mentauhidkan Allah, Allah bisa beri rahmat dengan cara memberikan ampunan walaupun belum sempat bertobat mungkin. Di dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa atau fil Fatawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menyatakan, ju'ilat fitnatul qabri takrimatan lil mu'min. Bahkan fitnah kubur, siksa kubur itu juga merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Kok bisa? Wa izharan li imanihi wa tamhisan li dzunubihi. Menguatkan memunculkan keimanannya, membuat keimanannya itu semakin dominan daripada dosanya, kemudian menghapus dosa-dosanya. Kemudian beliau mengatakan, mengutip sebagian ulama, man fa'ala sayyi'atan, siapa saja yang sudah terlanjur melakukan keburukan, fa inna 'uqubataha tudfa'u anhu bi asyarati asya', maka siksaan dia itu bisa dicegah dengan 10 hal. Kalau di hadis tadi ada 3 hal bisa mengampuni dosa, di Al-Hawi ada 10 hal bisa mengangkat dosa tadi, supaya dosa tadi tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Dosa di akhirat, siksa di akhirat. Pertama kata beliau adalah ayatuba fayutaba alaih. Jadi sudah salah, dia bertobat kemudian diampuni Allah, maka di akhirat tidak disiksa lagi walaupun berbuat dosa.
Walaupun nanti di akhirat tetap diperlihatkan itu loh dosanya. Kan di dalam Al-Qur'an begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat kebaikan sekecil apapun Allah perlihatkan. Dia akan melihat. Berbuat keburukan sekecil apapun dia juga akan melihat. Dia akan melihat. Jadi tidak disiksa tapi diperlihatkan. Malu juga kita ya. Kemudian yang kedua, au yastaghfira fayaghfar lahu, atau dia beristighfar kemudian dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehingga nggak usah membaca di Kifayatul Akhyar itu tidak usah terlalu takut beristighfar. Istighfar aja, tapi sambil hati itu ditata supaya benci kepada keharaman yang sudah kita lakukan. Ada doanya itu kan, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan hatiku itu mencintai keimanan dan hiasi keimanan itu dalam diri kami, dalam hati kami. Minta kita kepada Allah agar keimanan, kebaikan itu terasa dan terlihat bagus di depan kita. Minta. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan hati kami itu membenci kefasikan, kekufuran dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang lurus. Doa bagus dibaca itu. Supaya kita ini senang dengan kebaikan, membenci kefasikan, kemaksiatan. Karena kadang hati ini kalau tidak dirahmati Allah Ta'ala, kemungkaran bisa jadi senang. Itu bisa kita lihat itu. Mungkin dapat bayaran berapakah, jadi hal-hal yang maksiat dibela-bela. Entah karena bayaran, entah karena senang. Nyata-nyata maksiat dibela. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah dari itu. Minta supaya kalau maksiat itu hati memang tidak senang. Kemudian yang ketiga, au ya'mala hasanatin fatamhuha. Jadi kalau yang pertama bertobat, Allah terima tobatnya. Kedua beristighfar, Allah ampuni. Sebab ketiga dia beramal soleh. Amal soleh itu kemudian menutupi, menghapuskan kesalahan. Sebagaimana dalam hadis, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun, bagaimanapun kondisinya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka keburukan itu, kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi ini sebab ketiga dosa bisa kita maksiat kok tidak dikasih siksaan itu karena bisa jadi kebaikan yang dilakukan. Kemudian yang keempat, au yubtala fid dunya bimaswaibah fatukaffiru an, atau dia itu dikasih bala, ujian, musibah di dunia untuk menghapus dosanya. Dalam hadis riwayat Muslim kan begitu, tidaklah seorang mukmin ini ada rasa gundah gulana, tertusuk duri, kecuali Allah hapus kesalahannya atau Allah tingkatkan derajatnya. Jadi kalau orang misalnya maksiat, kena musibah, jangan terlalu dicela juga. Wah, ini balasan. Bisa jadi kalau dia itu beriman, itu adalah bentuk penghapusan dosa. Allah ingin agar dia bersih, kasih musibah. Jangan kemudian kita pikirkan, oh ini sudah Allah benci. Tidak. Bisa jadi itu tergantung sikap dia ya. Yang kena musibah ini kalau dia marah ya memang betul itu bentuk kemurkaan Allah Ta'ala. Dikasih bala, ujian, dia tambah jauh dari Allah. Tapi ada kan orang yang dikasih musibah, dia tambah dekat dengan Allah. Hari apa kemarin itu lupa saya, beberapa hari yang lalu ketemu teman. Beliau ini sakit awalnya, sakit kurus sekali. Kata dokter ini kena TB paru. Sehingga 3 bulan atau berapa itu Pak? Harus minum obat terus itu. Tapi tidak sembuh-sembuh. Kemudian beliau ini cerita, ketemu sudah gemuk lagi. Apa yang sampean lakukan? Puasa Daud dia. Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kemudian nyangkul. Ada tetangganya ngajak nyangkul sampai keluar keringat ya, sampai kuning keringat itu. Alhamdulillah sembuh. Ternyata bukan TB paru, ternyata katanya mah kronis katanya. Analisanya keliru.
Orang kena musibah, saya katakan tadi, setelah sehat sampean puasalah. Enggak. Hati-hati kalau sakit lagi. Kadang orang sakit itu baru bisa berbuat taat. Ketika sakit istighfar terus ya. Sambil mengerang. Sakit istighfar, astagfirullah. Begitu sehat lupa. Kadang ada lagi berzikirnya. Kalau seperti itu kan lebih baik sakit mungkin ya. Kita berharap saat sehat memang bisa berbuat taat. Yang kelima, aufil barzakh bidhaqqati wal fitnah fatukaffiru anhu. Atau di alam barzakh dia dihimpit bumi, dapat fitnah ujian di kubur, maka dosa-dosanya bisa jadi diampuni. Au yad'u lahu ikhwanuhu minal mu'minin fayastaghfiruna lah. Yang keenam, penyebab seseorang bisa diampuni Allah itu saudara-saudara kaum mukminin berdoa memintakan ampun kepada orang berdosa ini sehingga Allah ampuni. Jadi jangan kemudian kita ini pelit dengan doa untuk kaum muslimin, kaum muslimat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an sendiri kan orang-orang Ansor ya, orang-orang yang dipuji Allah Ta'ala itu mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami, ampuni juga orang-orang yang mendahului beriman sebelum kami. Minta ampun. Khatib waktu Jumat juga diminta ya, kalau dalam mazhab Syafi'i salah satunya harus memintakan berdoa untuk kaum muslimin. Meskipun tidak doa ampunan, tapi biasa khatib doanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ini sebab keenam orang bisa diampuni tidak tahu-tahu ya. Tidak tahu-tahu kok Allah ampuni, karena apa? Didoakan. Karena itu kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni kita. Karena kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketujuh, au yahduna lahu min thawabi a'malihim ma yanfa'uh. Atau dia diberikan hadiah. Nah, kalau ini ada ikhtilaf. Hadiah dari pahala kaum muslimin ya, teman-temannya untuk dia. Ikhtilafnya nanti kalau ini hadiahnya berupa amal maliyah, itu para ulama sepakat ya, sepakat ini akan sampai. Ini infak sedekah untuk si A, si B, si C, maka itu para ulama membolehkan. Enggak ada ikhtilaf. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Sa'ad bin Ubadah itu memberikan ya, wakaf tanahnya untuk ibunya. Sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib itu melunasi hutang saudaranya. Sampai insya Allah begitu. Karena itu berbuat baik dengan orang-orang, sehingga ketika kita wafat itu masih ada yang ingat mendoakan. Yang kedelapan, au yubtala fi arasatil qiyamah bi ahwalin tukaffiru an. Atau dia akan diberikan bala ujian pada hari kiamat nanti setelah dibangkitkan, itu susah betul dia, dan itu menjadi penghapus dosanya. Yang kesembilan, au tudrikuhu syafa'atu nabiyyih. Atau dia mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya misalnya selesai azan kita berdoa, maka Rasul katakan dia akan mendapatkan syafaatku. Yang ke-10, au rahmatu rabbih. Atau rahmat Tuhannya. Sudah kan ada lagi yang 9 itu sudah. Allah kasihan, maka bisa selamat. Ini 10 hal yang mudah-mudahan kita ini dapat salah satunya lah dari 10 itu, atau kita berupaya 10-10-nya kita dapatkan dan kita hidup ya, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.